Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Azizatul Fikiah dengan NIM akhiran 1078 dari kelas KWP. Nah, untuk proyek ini yang saya buat di sini bertemakan perpustakaan digital, yang mana di sini eh, untuk sekarang aktornya yang bisa mengakses cuma satu yakni admin, yang mana admin di sini bisa melihat dan mengubah stok buku buku yang tersedia. Nah, untuk framework yang saya gunakan yakni Laravel versi 12, namun untuk CSS-nya natif. Nah, kita ada. Nah, ini untuk tampilan awalnya saat setelah ngeklik maka root akan direct ke function akan function ke page login. Namun ke login page dulu. Login apa bedanya login page dan login proses? Login page ya cuma halamannya aja, cuma menampilkan halaman yang aja. Nah, setelah username dan password baru masuk ke login proses. Untuk yang ada di halaman profil isinya ya seperti ini. Yang pertama mengextend layout main. Apa sih isinya layout main? Nah, isinya layout main ya ini isinya untuk layout awal atau template layoutnya buat nambahnya gimana. Terus isi footernya gimana. Nah, di sini mengincludekan komponen footer. Untuk ini untuk footernya. Nah, lanjut ke profile. Untuk isi kontennya akan berisi form menggunakan metode post. Yang mana formnya sendiri berisi username dan password. Eh, Lalu kita lanjut ke page controller login. Ini page class eh, function untuk login page yang mana untuk menampilkan halamannya aja. Nah, untuk login proses ini di sini berfungsi untuk mencek apakah username dan password yang diinputkan sesuai dengan data atau tidak. Datanya apa aja? Data username dan passwordnya apa? Di mana? Kan nggak ada model ini. Ini merupakan datanya. Kan admin 123 tadi kan username-nya admin, lalu passwordnya admin 123. Lanjut kita login. Benar. Nah, setelah benar atau setelah prosesnya benar atau setelah username dan passwordnya diberikan adalah benar, maka akan lanjut ke halaman dashboard. Nah, setelah login proses berhasil, root akan mengget view dashboard dan page controller class dashboard. Di dashboard ada apa aja sih? Yang pertama ya mengextend layout main-nya, membuat layoutnya. Terus isi kontennya, isi dalamnya itu akan berisi tabel, tabel, table yang isinya ada 5 kolom. Ini ada kolom gambar, judul, penulis, stok, dan kategori. Nah, data bukunya dari mana? Kan nggak ada modelnya atau nggak ada database-nya. Data bukunya ada di page controller. Di page controller saya membuat private function get default books yang mana isinya array data buku-buku yang tersedia. Nah, lalu kita lanjut ke public function dashboard. Ini kan ada variabel books. Di variabel books ini akan mengget data default books. Lalu akan disimpan ke dalam variabel books yang menjadi berarti variabel books berisi data dari default books atau data buku. Sehingga bisa return view dashboard akan di return ke seperti ini. Lalu ada halaman pengelolaan yang mana di halaman pengelolaan ini admin bisa mengubah stok eh, bukunya. Ini misal diubah menjadi 3, klik simpan, maka akan berubah menjadi 3. Apakah di dashboard juga akan berubah? Iya, akan berubah menjadi 3. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena di halaman pengelolaan ada form action update yang mana menggunakan metode page yang mana inputannya number. Kayak tadi awalnya 4 diubah menjadi 3 itu kan number ya. Nah, di page controller ada function
update stok yang mana awalnya kan tadi menampilkan data bukunya ya. Nah, terus ini ini berfungsi untuk mengupdate stoknya. Nah, setelah mengupdate stoknya eh, di lalu disimpanlah ke dalam variabel books lagi. Nah, variabel books ini kan juga digunakan di dashboard sama di pengelolaan, makanya bisa berubah. Nah, setelah itu ke halaman profil, saat user klik ke profil, maka root akan mengget view profil dan ke page controller kelas profil. Di profil ada apa aja sih? Nah, yang pertama ya extend layoutnya. Terus untuk isi kontennya akan ada card yang berisi data akun admin. Data akun adminnya dapat dari mana? Nah, di lagi-lagi di page controller di bagian profile ada variabel yang bernama user yang mana ya isinya array data informasi akun admin. Kayak ada nama, username, email, role, dan fotonya. Maka di sini eh, user foto akan ditampil user fotonya akan ditampilkan lalu nama user nama. Nah, eh, nama ini dapat dari variabel user di yang bagian nama. Terus username ini bagian username akan akan menampilkan data dari variabel user di bagian username. Seperti itu sehingga bisa memunculkan ini tampilan ini. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.